Bila kita terbuai dalam alunan cinta, sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Tetaplah menjadi bintang di langit, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Selamat datang di Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Aqimus shalah. Jadi hari ini ngapain ya? Nah, masuk. Hari ini kita bakal nggak ada tamu nih. Iya nih. Kebetulan lagi kesusahan mencari narasumber. Betul. Jadi mau nggak Sudah. mau Iya, kita sendiri yang narasumber. untuk mengisi kekosongan. Hari ini kita bakal membahas apa? Kita versus aja kali ya. Gimana kuliah di apa jurusannya? Seni. Anda. Oh, saya. Iya. Saya teknik grafika Iya. dan embel-embel tekniknya. Dan saya musik. Apa sih bedanya Kuliah di teknik? seni. Oh iya. Udah silakan. Enggak, maksudnya kalau isi kan bisa dibilang kampus seni kan. Ya, Kalau PNJ kan teknik sih kebanyakan. politeknik. Kampus Ya. Politeknik Negeri Jakarta. Jadi dari kedua kampus ini apa aja sih perbedaannya? Mungkin kan di yang nonton sekarang ini penasaran gitu kan. Pertama, apa nih? Apa? Mungkin cara pembelajaran dulu kali ya. Oh iya. Belajarnya kalau di PNJ di apa? Teknik grafik apa? Iya, Ya, teknik grafik itu gimana sih? Sama di saya tuh gimana? Iya, itu apa sih namanya? Apa aja yang dipelajari gitu mungkin ya, Khalid ya. Iya. Oke, mungkin dari PNJ dulu kali ya. Hmm. Tapi ini disclaimer dulu ya. Maksudnya sepengalaman saya sendiri dan juga mungkin teman-teman di luar sana. Kalau di PNJ sendiri sih, apa tadi pembelajarannya? Itu 60% praktik, 40% teori. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Loh, Seingat saya 40. pengalaman kamu aja. Iya, 60% praktek, 40% teori. Jadi di sela-sela maksudnya ini kan jadwal mata pelajaran kan mata kuliah kan banyak nih. Nah, pasti di satu hari itu ada mata kuliah yang praktek gitu. Ngerti enggak? Satu hari. Iya, di satu hari itu. Minimal sehari sekali gitu. Iya, minimal sehari Gimana sekali. sih gimana? Iya, minimal sehari sekali. Oh iya. Jadi misalkan ada praktek mesinnya untuk apa? Penanganan mesin gitu-gitu. Jadi punya lab sendiri khusus mesin gitu. Jadi kita prakteknya di situ gitu loh. Kalau isi gimana? Berarti kalau di PNJ ini ya, mesin gitu. Apa? Apa sih namanya? Apa? Mengoperasikan. Nah iya, tadi itu mikir tahu. Oh iya, mau Mesin gitu. Jadi setiap jurusan itu
pasti punya lab atau bengkelnya masing-masing. Nah, bengkelnya masing-masing itu menyesuaikan mata kuliah apa yang mereka pelajari gitu. Kalau di saya, misalkan yang pasti itu ada lab mesinnya, mesin cetak, kemudian ada lab komputer, biasanya untuk desain grafis, kemudian ada lab fotografi, kemudian ada apa lagi ya? Iya segitu deh kalau nggak salah. Kalau di DC gimana? Kalau di saya sama sih sebenarnya kayaknya tuh. Ya kan? 60-40 juga ya. Iya. Kalau inilah 70-30 lah biar beda ya. Kayaknya 70-30 deh, bener ya? Enggak, Lupa kalau sih. kamu 60-40 aja biar beda. Iya udah. Kalau di situ 70-30 ya. 70 praktek, 30 teori. Teorinya ya seperti kuliah pada umumnya sih. Oh iya. Sama. Apa matematika gitu? Ada. Oh iya. Bukan matematika, fisika dasar, kimia dasar. Matematika ada nggak ya? Nggak ada deh kayaknya. Oh, belajar itu juga sih. Ada, karena emang Teknik ya. teknik kan biasanya ada basic ke situnya kan. Nah biasanya di awal-awal semester itu, semester 1 itu pasti mempelajari yang dipelajari di SMA tapi hanya basicnya aja. Ngerti nggak? Kalau di saya teorinya paling dia belajar teori musik sama iya udah teori musik doang ya teorinya. Sama matematika nggak ada. Tapi ada hitung-hitungan dalam teori musik kayak ngitung ruangan akustik segala gitu. Sama ngitung jarak nada segala. Masuknya basic juga ya. Basic, pasti basic diajarin ya. Nah kalau kuliah di ISI itu di apa khususnya di jurusan musik ya, Fakultas Seni Pertunjukan, minimal mahasiswanya itu harus menguasai 2 instrumen. Alat musik. Ya alat musik. Oh. Namanya instrumen mayor dan minor. Mayor ini yang utamanya gitu, yang benar-benar harus bisa. Kalau saya kan kemarin ngambil piano klasik ya. Nah ada juga yang minor nih. Jadi minor nih kayak apa ya? Kalau ini mah harus gitu latihannya juga apa kenceng dan pokoknya harus bisa aja. Nah minor nih kayak ya bisa basicnya juga nggak apa-apa gitu. Yang wajib itu apa? Contohnya selain piano klasik apa? Gitar. Bebas, terserah kemampuan Oh, ini sih. terserah. Yang penting alat musik tapi itu dijadiin mayornya gitu. Iya. Dan nanti dia harus ngambil minor juga, jadi nggak harus minimal 2 alat musik harus bisa gitu. Misalkan nih mayornya gitar, minornya piano gitu. Kalau saya kebalikannya, mayornya piano klasik, minornya gitar klasik. Dan di sana itu tugas terus, maksudnya tiap hari itu harus latihan. Nggak ada kata berhenti sih. Saya ini kan penciptaannya. Nah, ada lagi mata kuliah komposisi namanya, komposisi musik. Nah ini paling susah sih. Jadi seminggu sekali itu harus bikin karya musik. Mau diwajibin ya. Dikasih tugas untuk bikin musik seminggu sekali. Kalau di PNJ sih sebenarnya sama seperti kampus pada umumnya sih. Kita belajar sesuai dengan mata kuliah jurusan yang kita ambil. Kok ada ini? Kaget. Tiba-tiba. Terus sama tugas juga ada pasti. Tiap minggu tuh. Tiap minggu pasti, tiap mata kuliah sih. Tiap mata kuliah pasti ada tugas. Oh, berarti prakteknya tuh bukan tugas ya? Enggak, Langsung. kalau praktek biasanya sebelum praktek itu kita udah nyiapin apa yang pengen dipraktekin, ngerti nggak? Enggak. Jadi misalkan kalau praktek di tempat saya kan jadi kita cetak gitu kan, mencetak dengan mesin cetak. Nah itu biasanya persiapannya sebelumnya bikin udah desain. disiapkan gitu, seperti desainnya, kemudian kelengkapan persiapannya apa aja, terus nanti tekniknya akan kayak gimana. Hari praktiknya tiba gitu, semuanya udah siap gitu. Ya itu karyanya paling yang dicetak. Misalnya cover buku, kemudian kalender gitu sih paling, yang sederhana. Soalnya emang yang dicari tuh cara pengoperasian mesinnya. Jadi emang lebih cara pengoperasian dari mesinnya itu kayak gimana. Oh ya, kalau saya tuh di mata kuliah komposisi tiap ujian akhir semesternya itu konser. Jadi kita bikin karya, dikonserin, dimainin live gitu. Jadi minta bantuan ke teman-teman dari jurusan lain untuk mainin karya kita gitu. Kamu udah gitu? Enggak, paling kalau di PNJ sendiri, khususnya di TGP, jurusan saya namanya TGP, Teknik Grafika Penerbitan. Biasanya kita per tahun sih, setiap tahun, setiap angkatan tuh punya acara namanya GP Fest.
Itu Grafika Pameran. Brand Festival. Nah, itu lebih ke pameran. Jadi semua prodi nih ngeluarin hasil karyanya masing-masing. Nah, nanti ada di pameran itu. Paling itu sih. SKS terkait SKS. SKS itu apa sih, Kak? Oh iya. Apa sih? Apa sih SKS? Sistem kredit apa? Soal Pokoknya mata kuliah yang diambil yang gitu ditawarkan. Ditawarkan. Kalau di sini gimana? Maksudnya kita milih sendiri, kan ada SKS tuh yang milih sendiri loh. Maksudnya rebutan kelas. Oh iya. Nah itu, isi kayak gitu nggak? Kalau saya sih ada yang ditawarkan di semester ini, misalkan saya semester 2 nih. Jadi ada SKS yang ditawarkan untuk semester 2, tapi kita juga boleh ngambil di semester atasnya. Kayak misalkan semester 2 berarti bisa ngambil semester 4 ya, genap kan ya. Atau semester 6-nya. Itu bisa asalkan nggak bentrok jadwalnya. Oh, oke. Kalau di PJ itu nggak ada SKS sebenarnya. Sebenarnya ada, cuma kita itu udah dipaketkan. Ngerti nggak? Jadi kita nggak bisa milih SKS tambahan, nggak bisa ngurangin SKS tambahan. Udah plak-tiplek, lu dapat jadwal kayak gini gitu. Berarti kayak udah ditentuin harus belajar apa gitu. Betul. Oh Jadi iya. sama kayak SMA. Oh iya. Sekolah iya gitu. Terus kalau ada Jadi- yang nggak lulus gimana? Nah itu biasanya kalau nggak lulus pilihannya cuma 2. Apa? Kalau nggak keluar ya cuti. Maksudnya nggak lulus Lulus 1 SKS. SKS. Lulus 1 SKS tuh Masa langsung keluar sih? nggak ada remedial sih sebenarnya. Iya kan? Ada remedial. Nggak lulus satu. Cuma jarang kalau yang nggak lulus itu nggak lulus di satu mata Iya, pelajarannya. karena ada remedial kan? Karena ada remedialnya tadi. Jadi Ih, jadi ribet dong misalkan dia cuti nih. Berarti dia harus ngulang semua kan? harus ulang semua. Males banget. Nah itu jadi di PNJ sendiri tuh lulusnya tuh udah pakem gitu loh. Ya udah 3 tahun lulus. Oh iya ya, nggak bisa Nggak bisa bisa kurang. Udah 3 tahun 4 tahun gitu. membuktikan lulus duluan, lulus telat. Oh iya, ngomongin fasilitas. Oh iya fasilitas. Gimana kalau di PNJ didukung nggak? Enggak. Mendukung yang tadi dibilang. Oh itu lab tadi ya? Ini nggak bagus gak? Bagus. Kalau Lengkap. dibilang bagus ya bagus, dibilang lengkap sih sebenarnya kurang lengkap ya. Oh kurang. Cuma memadai. Jadi di situ ada ruangan, ada gedung isinya ruangan untuk piano gitu. Ada banyak. Oh iya? Ada banyak. Ih, seru banget. Ruangan piano, terus ada ruang, piano doang sama drum biasanya. Kalau alat musik lain harus punya kayak Bos masing-masing. biola, cello, gitar, itu cuma disediain tempat latihan aja. Ada banyak juga tempat latihannya. Mereka bebas mau latihan di situ tuh, tapi alat sendiri. Nah itu salah satu alasan saya ngambil piano ya. Nggak mau modal. Beli alat musik, harus beli alat musik. Gitu ya. soalnya. Kalau piano itu enaknya ada ruangannya sendiri untuk latihan. Sampai malam pun bisa dipakai tuh. Oh iya. Kalau diisi fasilitas gitu. Sama paling ada gedung-gedung buat konser itu juga difasilitasi. Oh iya pasti ya, kayak auditorium gitu ya. Iya, konser hall namanya. Konser. Gedung-gedung itu biasanya dipakai buat ujian atau ngadain konser pun biasanya inisiatif dari mahasiswa sendiri bisa. Lebih ke ini sih KKM gitu. Kelompok kegiatan masyarakat ya. Ini adalah salah satu yang saya ini ya. Apa? Merasa nggak adil sama anak-anak desain tuh. Musik Kenapa? sama desain. Kalau anak musik kalau lagi nongkrong, dong main lagu dong. Oh. Gitaran dong. Kenapa sih nggak boleh? Hir desain dong. Lagi nongkrong. Karena effortnya kan. Ya curang kan? Nggak ada Beda dong. sih, iya sih. Tentang desain agak lama. Tapi ya kalau desain, maksudnya kalau musik kan main musik bisa dinikmati. Effort juga bro. Ya, tapi bisa dinikmati bersama. Kalau ke desain kan masih tontonin sama orang-orang. Ya nggak ada kan? Nggak enak. Oh ya, FYI kalau PNJ itu kan masih dalam kawasan Universitas Indonesia. Oh UI. UI. Oh ada bis. Oh iya ya. Kan kalau di UI itu ada bis kuning. Nah, itu Oh, kita bener gitu? Iya, kita bisa manfaatkan itu fasilitas. Dengar-dengar kamu ini ya part time jadi kenek bis kuning ya? Lebih ke supirnya deh kayaknya. Keneknya nongkrongnya di pintu. Ngitungin duit. Kalau di
Jogja nggak ada sih. Adanya kuda. Kuda ada kuda. Nih oke, ngomongin fasilitas itu ya. Tadi kan ada bis gitu ya. Kalau itu nah itu ada ini nggak sih kampus kalian itu ada ini nggak sih apa namanya asrama gitu buat ya. ada nggak sih gitu? Siapa tahu kan ada yang mau masuk asrama. Ada nggak sih Kak? Duluan. PNJ sebenarnya ada namanya. Cuma itu biasanya buat orang-orang yang benar-benar jauh banget tinggalnya. Iya. Gimana tuh maksudnya? Ya jauh dari kampusnya. Hah? Maksudnya tempat tinggal aslinya, Oh, domisilinya. Itu jauh dari kampus, misalnya dari luar pulau mana gitu kan. Baru biasanya itu nge-provide. Dari Pulau Dan Seribu. itu enggak gitu ya? Pulau Seribu. Pulau Seribu kayak deket deh. Tapi kan oh iya. Tapi sebenarnya itu emang infonya sih nggak terlalu itu ya, maksudnya nggak terlalu beredar luas gitu loh tentang mes ini. Oh iya ada. Sebenarnya ada, cuma kayaknya orang-orang tuh sebenarnya nggak notice gitu loh. Punya PNJ apa UI? Punya PNJ, tapi agak jauh sih sebenarnya kampusnya, mesnya. Dan itu ada apa sih pengajuan ke rektoratnya sendiri ya? Gratis deh kalau nggak salah. Ya kalau bayar mah mending ngekos lah. Iya. Kalaupun bayar pun cuma bayar berapa gitu. Saya lupa sih, soalnya itu memang infonya agak-agak nggak terlalu umum, agak minim info. Kayaknya saya kudet deh kayaknya. Kalau di sini nggak ada asrama-asrama. Sekali lagi kan itu institut kecil, bukan kampus yang besar. Nggak ada asrama pun, di sekitarannya kosan semua, murah-murah lagi. Aman, berapa ya? paling murah Depok? 400. Oh sama. Tapi udah kamar mandi dalam. Kamar di luar. Ya, suruh masuk dong. Kasihan di luar terus. Itu dekat isinya apa jauh? Agak jauh. Jalan kaki. Nih, Beda emang. ini kampus. Ya udah. Jadi di rumah-rumah warga gitu ya. Jadi kan ini kampus ada tembok, ada jalan raya. Udah di sini kosan nih. Ada apartemen nggak? Ada di Malioboro. Jauh banget. Hotel ya. Nggak ada lah kalau di segala lagi itu tempatnya desa Sewon. Masih kampung banget lah. Jogja. Nah, kalau belum tahu ya, Jogja itu kotanya di sini nih misalkan. Isi itu di sini di bawah. Di Bantul. Enggak di Jogjanya ya? Jogja kan ada ring road namanya. Ring road itu jalan yang mengelilingi kota Jogja kan. Itu di luar ya. Mengelilingi kota Jogja. Iya, isi di mana ya? Isi di luarnya. Di luar ring road iya. Makanya dia tapi enaknya asri sih. Jadi enggak terlalu macet lah. Enggak kota banget ya. Nah, enggak terlalu macet. Kalau PNJ kan baik lagi ya. Ini sekitaran UI gitu. Dan itu kota Depok kan. Depok juga pinggir Jakarta Depoknya. Jadi ya kota, gimana sih kota kan. Terus untuk pilihan kosannya juga beragam banget sih. Dari yang mulai kamar mandi luar, kamar mandi dalam, banyak banget apartemen segala macam. Jadi pilihannya banyak lah. Oh, denger-denger ngekos di ini ya? Udah. Kos muslim ya? Ya. Ada loh. Ada memang, saya tahu. Jadi Kamu enggak? Astagfirullah. Oh. kalau di kawasan UI ya, ada yang bayar, ada yang gratis. Biasanya kalau yang gratis tuh punya yayasan tersendiri. Tapi kita harus punya target gitu loh. Kayak sekolah lagi, ngerti nggak? Ya kayak harus ada diniahnya juga. Nah kali. itu. Kenapa kamu nggak mau? Itu kan sebuah program yang sangat bagus. Kita bisa maksurat setiap saat. Masuk urut kok. Oke. Oke, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tenang hati. Oke, kalau misalkan lingkungan sendiri tuh gimana Kak di antara PNJ dan juga isi gitu? Oh masih seputar lingkungan ya? Iya. Lingkungan kayak pertemanan, persahabatan gitu. Pergaulan ya. Pergaulan. Nah, Lah kan anak Apa ya? Depok. kita bedakan antara anak desa dan juga anak Nah ini bedanya. Oh ya coba. Sebenarnya kalau pergaulan sih relatif ya. Maksudnya tergantung orang menanggapinya seperti apa, maksudnya gimana ya? Pergaulannya aja beda sih mungkin. Dari segi pergaulan, terus dari segi Nah apa perbedaannya? ya kayak tadi, karena kan kalau kita di peradaban ya udah, maksudnya kita ketemu orang yang gimana ya?
apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Maksudnya dijaga lah gitu. Cuma kalau di luar kan sebenarnya nggak cuma di Depok doang sih, mungkin emang di Serang juga sebenarnya di luar juga pergaulannya seperti itu. Cuma emang kita di lingkungan peradaban ini kan memang dididik tahu batas. Iya tahu batas. Tahu batas. Sebab kan emang sebenarnya di luar sekolah pun di Serang pun emang sebenarnya nggak jauh beda sih kalau bisa dibilang ya. Kalau sama di Depok. Setelah saya apa ya? Setelah saya telaah gitu, yes. Nggak jauh beda sebenarnya. Sama-sama aja sih. Berarti Cuma ya untungnya alhamdulillah lingkungan pertemanan saya sih ya baik-baik aja sih alhamdulillah. Nggak terlalu kaget gitu ya. Nggak terlalu kaget. Biasanya kan kalau mau beli batagor lewat gang dulu. Sama itu. Justru ya nggak tahu ya, selama saya hidup 3 tahun di Depok tuh saya nggak pernah ketemu batagor yang enak tau. Oh iya. Serius. Batagor somai. Wes kalian deh bahas makanan-makanan. Iya, di sana. makanan juga ya. Makanan asik ya. Gimana di sana? Nggak tahu ya, selama 3 tahun saya tinggal di sana nggak pernah nemu yang kayak makanan kayak enak banget gitu. Mungkin lidahnya udah kebiasa di sini kali ya. Lidah Cilegon ya. Lidah Cilegon yang ya, micinnya tuh pakai sendok yang bakso itu tuh. Micinnya kuat ya. Tapi nggak tahu ya, nggak pernah nemu kayak yang enak gitu loh, ngerti nggak sih? Beda gitu loh. Soalnya denger-denger di daerah Depok tuh banyak intel. Mau bakso, Tukang baksonya pakai HT. pakai HT. Nasi goreng pun ya, maksudnya stylenya beda deh. Dari segi rasa tuh di Depok tuh hampir-hampir mirip. Tapi tau. itu mah perbandingan sama ini kali ya, melangganan. Enggak ya, mungkin dari bumbunya mungkin. Di isi Jogja ya. Namanya kampus seni lah. Kalau sendiri namanya seniman kan kita juga itu juga bukan kampus Islam juga kan. Yeah. Jadi ya ketara banget perbedaannya. Kalau di peradaban kan ya yang Islam gitulah. Karena kita kan kayak pesantren gitu ya, ada diniyah juga segala macam itu kan. Ya lumayan berbeda banget lah kalau karena di musik juga kan kebanyakan ya mahasiswanya dari Kristen kan, musik gereja gitu. Ya, jadi lumayan ketara lah. Maka dari itu saya jadinya kupu-kupu. kuliah pulang. Oh, iya. Karena takut kan, nggak terbiasa ketemu dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi saya udahlah habis kuliah pulang aja. Karena takut kalau misalkan nongkrong nanti minum apa gitu, ngerokok, takutnya terjerumus gitu kan. Makanya udahlah kuliah pulang langsung sholat duha saya biasanya. Pagi dong. Hah? Kuliah pulang sholat duha. Sholat asar deh. Iya gitu. Jadi memang beda banget lah. Iya. Jadi harus menjaga gitu. Sebenarnya mau di kampus manapun pasti ada ya kayak gitu ya. Iya kan. Cuma emang mungkin kalau di kuliah seni itu Iya, seni. Soalnya autentiknya gitu kali ya. ya alkohol, rokok dan lain itu menjadi sebuah hal yang wajar. Iya. Untungnya di mereka ya tetap ini menghargai gitu. Walaupun misalkan dalam rapat ada konsumsi alkohol gitu, ya udah buat mereka yang minum aja. Itu Dan dalam mereka, kampus nggak? Dalam kampus. Tapi memang nggak pas KBM. Iya, maksudnya masih di lingkungan kampus tuh Iya, masih masih. nggak apa-apa gitu. Tapi mereka ya diam-diam juga gitu. Maksudnya nggak yang ini minum nih, enggak. Masih yang menghargai gitu. Batas wajar. Apa diam-diam gitu minumnya gitu. Dan nggak nawarin juga sih, nggak nyodor enggak. Kalau di musik ya, nggak tahu kalau di yang lain biasanya gitu. Ya gitu. Jam sholat pun mereka masih menghargai. Kalau misalkan lagi ada rapat, ya yang nggak sholat malah lanjut, yang sholat mah sholat aja gitu. Karena di sana ada masjid juga kan. Makanan. Iya makanya. Mungkin ini kali ya karena Jawa, jadi lebih dominan manis di sana tuh. Iya. Nasi goreng manis, sayur asem manis. Aku kalau nggak percaya, tanya si Dava tuh. si Dava kayaknya. Pernah tabelin sayur asem kan di warung makan gitu. Manis, sayur manis jadinya. Oh iya beda ya. Iya, nasi goreng pun yang manis-manis gitu lah. Pokoknya semua masakan jadi manis. Ini ya saya suka ketemu sama orang-orang tuh beranggapan kalau di Jogja tuh enak murah-murah. Ya kan? Iya benar nggak, stereotip orang tuh Iya kan? Jogja tuh murah loh gitu. Padahal Menurut saya mah sama aja. Biasa aja sama. Bedanya ya paling kalau misalkan nasi goreng di Depok berapa?
12.000. 12.000. Misalnya di Jogja ada yang 7.000 misalkan. Ya udah porsinya setengah. Sama. Emang sesuai porsi. Mereka juga. menjual porsi yang lebih sedikit mungkin ya. Dengan Supaya harga yang harganya murah. lebih. Oh iya juga make sense sih juga. Walaupun ada juga ibu-ibu misalkan yang jualan baik gitu orangnya, dia ngasih harga murah. Cuma kita nggak tahu juga kan bahannya gimana ya. Tapi yang namanya jualan ya pasti nyari untung gak sih? Iya itu. Iya kan? Gak mungkin dia modalnya 7.000 jual 4.000 kan? Iyalah. Hmm. Karena mungkin orang-orang mikirnya ini kali ke UMR Jogja kan termasuk rendah ya. Oh iya. Mungkin jadi kira stereotipnya jadinya Jogja tuh pada murah-murah gitu makan. Ini saya nggak tahu ya, ini pengalaman tapi aja. juga kayak beranggapan Jogja itu kan disebut kota pelajar ya. Nah mungkin dari situ kayak banyak pelajar Iya. jadi kan Oh. pelajar mana gitu loh. Ini nggak sih? Padahal sebenarnya mungkin emang ada daerah tertentu yang mungkin emang murah mungkin kali. mungkin. Iya, itu tadi makanya. Yang nggak harga wajar ya tetap aja mau di mana-mana juga harga segitu. Enggak, walaupun murah pun saya yakin tetap aja ada hitungannya gitu. Iya pasti. Ada sesuatu yang dikorbankan pasti. Iya benar. Ya kan? Nggak mungkin juga kan orang jualan. Nah itu tempat ya. yang saya rasakan sih seperti itu ya. Iya. Sama aja sebenarnya. Saya biasa masak di sana. Kontrakan soalnya. Jadi paling belanja tuh ya awal bulan kayak beli-beli sayuran gitu, wortel, telur, ayam. Ya udah Justru selesai. lebih ke masak ya mas. Masak tuh bukan karena rajin ya. Justru karena Iya mager. kebutuhan ya. Enggak karena mager. Mager keluar. Keluar. Heeh. Nah, kalau Jakarta kan stereotipnya kebalik nih. Apa? Orang kan pasti ngiranya kayak Jakarta Iya, mahal, iya, gimana? nih, Depok mahal nih. Ya sama aja. Iya, sama aja tuh. Bener. Kan dibilang mahal karena tiap hari mungkin makannya Hokben. Ah, Mungkin tiap hari makannya KFC. iya ya. Mungkin pasti mahal dong. Ya kalau makannya warteg sama ayam geprek ya sama aja harganya sama kayak di Serang, nggak jauh beda. Iya, sama aja bener. Oke, tadi kan udah bahas nih lingkungan terus sama makanan juga kan. Nah, kalau misalkan kakak ini kan udah mau udah lulus gitu ya. Nah, kira-kira tadi prospek gitu dari jurusan sendiri gimana? Prospek Kerja. masa depan. Dari PNJ dulu aja. Iya. Kalau dari PNJ sendiri kan namanya juga Politeknik di Jakarta. Dia itu diploma, emang dipersiapkan untuk langsung untuk bekerja gitu. Dan setiap jurusan pasti mereka punya kerjasama dengan industri-industri di luar sana gitu. Jadi semacam ada kontrak perjanjian gitu loh. Kayak nanti ada lulusan ini saya mau ngambil dari angkatan ini gitu. Itu ada beberapa jurusan yang kayak gitu. Cuma ada juga yang mereka cuma menyediakan ada lowongan nih, maksudnya linknya gitu, lowongan ini. Jadi kalau ada yang mau masuk silahkan, kalau yang enggak ya udah gitu. Jadi memang Tawarkan. ditawarkan disediakan lowongan-lowongan kerja tersebut gitu. Contohnya saya sekarang ini alhamdulillahnya itu berkat dari informasi dari dosen. Nah itu pun juga memang ada kerjasama dengan kampus saya. Jadi silakan kalau memang yang ada yang tertarik silakan mendaftar, kalaupun yang enggak ya udah nggak apa-apa. Itu sih paling. Jadi bisa bilang terjamin, ya terjamin. Cuma balik lagi sih ke keinginan orang itu sendiri gitu, kemauan orang itu sendiri gitu. Kita mau ambil atau enggak? Ambil atau enggak, ambil kesempatan itu atau enggak, balik lagi. Cuma memang disediakan, iya disediakan. Dikasih ini infonya gitu. Iya informasi. Tapi nggak melulu kampus ngasih, ya kita juga tetap harus mencari sendiri. Inisiatif sendiri mau mungkin dari kakak kelas, senior, Nyari-nyari info gitu, iya, rajin-rajin nyari info. dari dosen, pasti banyak mereka mau channel-channel kayak gitu. Nah, kalau di ISI bedanya memang mahasiswanya itu harus lebih effort gitu tuh. Mencari ya. Dosen pun sebenarnya ngasih info aja gitu, kayak misalkan komposisi misalkan ya. Saya kan komposisi musik. Jadi dosen tuh biasanya ngasih info tentang lomba-lomba, atau biasanya ada begini. Dari luar negeri gitu, mereka
menerima karya lagu. Jadi sebenarnya kesempatan untuk keluar negeri itu ada kalau mahasiswanya mau dan apa ya, Berusaha, apa sih namanya, passion. punya Punya Ambisi semangat ya. ya jiwa. berambisi gitu. Oh, yes. tapi emang kualitas juga ya gitu, kualitas mahasiswa juga biasanya Iya, dosen betul. tuh ya, Ya. milih orang-orang yang berkualitas gitu kan. Tapi dosen biasanya ngefloor ke semua sih. Cuma ketahuan kok yang nggak berkualitas pasti nggak berani ikut masuk, Iya. nggak berani ikut, mager biasanya mereka. Nah kalau di situ juga ada namanya KKP, Apa tuh? kuliah kerja profesi, kayak KKN gitu. Nah di KKP itu ini yang di pengalaman saya ya, ada yang ditawarkan untuk kerja di studio gitu, studio rekaman, studio latihan. Ada yang ngajar juga. Kalau kamu kan dari perusahaan mana gitu ya, ya kan? Pasti Ini ada industri. slot nih gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Ada slot nih di perusahaan ini, masuk nih daftar gitu kan. Kalau saya mah lebih ke info gitu, kayak ini ada lomba ini nih, ini ada apa, Oh, iya, karya iya. ini apa, ada, iya lebih ke kompetisi sih ya, Kompetisi. kompetisi gitu. Tapi memang kalau komposer itu kan ya kerjanya sebagai komposer ya, menciptakan lagu bisa di mana aja nggak sih? Nah itu sih yang saya apa, alasan saya masuk komposisi musik itu karena ya prospek kerjanya ada pasti. Karena punya skill kan. Jadi ya mau di rumah pun bisa kan, kalau saya, menurut saya gitu. Yang penting ada skillnya itu. Iya. Dan walaupun memang koneksi itu penting banget ya. Banget. Nah kalau kayak saya nih kan, kayak di komposisi musik itu kan kita kan bikin karya doang ya. Yang mainin kan itu nggak bisa kita semua. Misalkan bikin orkestra gitu. Iya. Nah itu kan butuh koneksi, butuh teman untuk memainkan karya kita ya. Itu sih menurut saya. Kamu nggak bisa main ini, kamu main tiang puter-puter. Ya itu sih koneksi sih menurut saya. Kalau di apa, kalau di seni gitu untuk prospeknya lebih bagus, koneksinya harus bagus. Udah baterainya habis nih. Ya baterainya habis. Ya udahlah. Ya mungkin Nah, ya. semoga apa ya, ya walaupun ini sebenarnya konten selingan tapi harapannya bermanfaat sih. Tapi emang banyak info yang digali sih tadi ya. Pasti. Nah, Terus balik lagi ya, ini pengalaman yang kita alami. nah ya ini yang kita alami aja ya. Nggak semuanya general seperti itu. Nah bisa mungkin dicari tahu lagi ke yang maha kuasa. Ya, bisa pokoknya ke gambaran kampus, umumnya ya. seperti itulah. Ini sesuai pengalaman kita aja kan. Ya, sesuai pengalaman kita aja. Jadi mungkin yang tertarik PNJ atau isi bisa langsung ke tempatnya masing-masing. Cek aja kok, websitenya lengkap kok. Ya, kampus-kampus semuanya. Pasti. Nah, dan untuk ya siapa tahu mau tanya-tanya ke kita, ngobrol-ngobrol gitu lebih dalam ya, main aja ke sini ke Peradaban. Ya, setiap Sabtu ikut Betul. saling sini. Lumayan bisa jadi narasumber kita. Iya ya, biar ada tamu nih, nggak ada selingan lagi. Udah ya, ya udah deh, tutup aja. Cukup sekian untuk hari ini. Untuk hari ini kuacinya kurang sedap ya. Iya nih, agak kurang bisa dinikmati ya. Jangan beli lagi deh ngerasa ini. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Amin. Ya udahlah, jangan lupa sholat, jangan lupa jaga Makan. kesehatan, jangan lupa selalu membantu orang lain. Nah, jangan lupa apalagi akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen ya, jangan lupa mulut dari tadi. Oh iya. Apa? Ada yang mau ditanyakan lagi misalkan, Bisa di taruh aja di komen ya. atau hubungi Instagram Ika di Nah, Ika di sini. sini. Males tau ngeditnya. Iya. Males Biarin buat editor. Udah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih nih? ini aja nih. Tetaplah nggak enak sih. Nggak segitu dah. Abadi Ingat. Allah menjadi bintang di langit. Gimana? Agar cinta kita kan abadi.
biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Apa maksudnya itu? Biar intro. Bye bye.